Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga saya bisa membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Quran. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin. Perkenalkan, nama saya Serni Puspitasari dengan NPM 1901011149 dari kelas PIC semester 3. Saya akan menyampaikan beberapa materi yaitu tentang ijaz Al-Quran, 2. Nasakh mansukh, 3. Qisas Al-Quran, 4. Amsal Al-Quran, 5. Aqsam Al-Quran, 6. Jadal Al-Quran, dan yang ketujuh Israiliyat. Ijaz Al-Quran. Ijaz berarti lemah. Ijaz adalah yang menyatakan kebenaran dari segi dakwah kerasulannya itu dan menyatakan kepada orang Arab untuk menentangnya. Ijaz biasa disebut juga dengan mukjizat. Mukjizat artinya sesuatu yang luar biasa atau ajaib atau yang menakjubkan. Mukjizat dibagi menjadi dua. Satu, mukjizat indrawi, yang artinya mukjizat yang berupa kesaktian. Contohnya, mukjizat Nabi Musa yang dapat membelah lautan. Dua, mukjizat rasional, yaitu mukjizat yang berupa kecerdasan intelektual yang rasional. Contohnya, mukjizat Nabi Muhammad yaitu Al-Quran. Selanjutnya, segi-segi kemukjizatan Al-Quran ada 4. 1. Segi bahasa dan susunan redaksinya. 2. Segi isyarat ilmiah. 3. Segi pemberitaan yang gaib. 4. Segi petunjuk penetapan hukum syara'. Nasakh mansukh. Nasakh secara bahasa artinya mengganti atau menukar sesuatu dengan yang lain. Syarat-syarat nasakh ada 3. 1. Hukum yang masuk adalah hukum syara'. 2. Dalil penghapusan hukum tersebut adalah kitab syar'i. 3. Hukum yang mansukh tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Macam nasakh dalam Al-Quran. 1. Nasakh tilawah dan hukum. Hukumnya nasakh, ayatnya juga nasakh. Misalnya tentang kawin mut'ah. Rasulullah membolehkan kawin mut'ah dengan perintah Allah pada tahun penaklukan Mekah, kemudian melarangnya dengan tegas pada masa perang Khaybar. 2. Nasakh hukum, tilawahnya tetap. Hukumnya nasakh, ayatnya masih ada. 3. Nasakh tilawah, hukumnya tetap. Ayatnya nasakh, hukumnya masih ada. Contohnya seperti ayat rajam. Jadi dapat disimpulkan bahwa nasakh dan mansukh terhadap hukum yang ada dalam Al-Quran adalah dibuat demi kemaslahatan manusia. Qisas Al-Quran. Secara etimologi, qisas berasal dari dua kata, yaitu qasas dan Al-Quran. Kata qasas merupakan jamak dari kata qisas, yang artinya kisah atau cerita. Secara terminologi, qisas Al-Quran adalah sebagai cerita-cerita Al-Quran tentang keadaan umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu, serta kejadian nyata lainnya. Bentuk-bentuk kisah dalam Al-Quran. 1. Kisah nabi-nabi terdahulu. 2. Kisah yang dinukilkan oleh Allah untuk dijadikan pelajaran kepada manusia. Contohnya kisah Maryam dan kisah Asbabul Kahfi. 3. Kisah-kisah yang terjadi pada masa Rasulullah, yaitu tentang kisah perang Badar, perang Uhud, dan perang yang lainnya. Manfaat kisah-kisah Al-Quran. 1. Meneguhkan hati Rasulullah dan menguatkan kepercayaan orang-orang beriman bahwa kebenaran pasti akan selalu menang. 2. Mengabadikan jejak dan peninggalan nabi-nabi terdahulu. 3. Memantapkan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Amsal Al-Quran. Amsal secara bahasa artinya perumpamaan.
Amsal Al-Quran secara istilah adalah membuat perumpamaan-perumpamaan mengenai keadaan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Macam-macam amsal Al-Quran. 1. Amsal musyarohah, yaitu amsalnya yang jelas. 2. Amsal kaminah, yaitu kalimat yang tidak menyebutkan dengan jelas perumpamaan tersebut, namun kalimat tersebut mengandung perumpamaan. 3. Amsal mursalah, yaitu kalimat-kalimat Al-Quran yang disebut tanpa ketegasan penyerupaan, tapi dapat digunakan dalam penyerupaan. Manfaat amsal. 1. Menghimpun arti indah dalam ungkapan yang singkat. 2. Menghindari perbuatan yang tercela. 3. Pesannya lebih jelas dan mudah diterima. 4. Mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal yang baik. Aqsam Al-Quran. Aqsam secara bahasa artinya sumpah. Aqsam secara istilah artinya suatu kalimat yang memberi penegasan atau taktik terhadap tuntutan yang ingin disampaikan. Macam-macam qasam. 1. Zohir, yaitu sumpah yang di dalamnya disebutkan fi'il qasam dan muqsam bih. 2. Mudmar, sumpah yang di dalamnya tidak dijelaskan fi'il qasam dan muqsam bih. Tujuan qasam Allah dalam Al-Quran antara lain untuk mengukuhkan dan mewujudkan muqsam alaih, juga mengisyaratkan agar manusia merenungi segi-segi positif apa yang digunakan Allah untuk bersumpah, kemudian diambilkan manfaatnya dan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Jadal Al-Quran. Jadal adalah saling bertukar pikiran atau pendapat dalam rangka untuk memenangkan pendapat atau pikirannya di dalam perdebatan yang sengit. Macam-macam jadal Al-Quran. 1. Menyebutkan ayat-ayat kauniyah. 2. Membantah dan mematahkan argumen serta pendapat lawan. 3. Membatalkan pendapat lawan dan membuktikan kebenaran pendapat kita, seperti dalam Quran Surat Al-An'am ayat 91. 4. Membungkam dan mematahkan pendapat mereka, serta menjelaskan bahwa pendapat mereka tidak ada yang mendukung. Metode jadal. 1. Metode yang menggunakan retorika atau keterampilan bahasa dan logika. 2. Metode yang menggunakan kelihayan meruntuhkan lawan mental. Israiliyat. Israiliyat adalah cerita yang bersumber dari musuh-musuh Islam, baik dari Yahudi, Nasrani, atau yang lainnya. Dampak ajaran Israiliyat dalam ajaran Islam. 1. Israiliyat akan merusak akidah kaum muslimin karena mengandung unsur penyerupaan Allah dan adanya penghapusan dosa dari Nabi dan Rasul. 2. Merusak citra agama Islam karena Israiliyat mempunyai pendapat bahwa agama Islam mengandung kebohongan karena tidak ada sumberannya. 3. Israiliyat menghilangkan kepercayaan kepada para ulama, sahabat, dan tabi'in. 4. Israiliyat memalingkan manusia dari tujuan yang terkandung di dalam Al-Quran. Yang selanjutnya, pendapat ulama tentang Israiliyat. 1. Menerima, asalkan kisah Israiliyat tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. 2. Menentang atau tidak menerima kisah Israiliyat apabila kisah tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, mendiamkan atau tidak menerima dan juga tidak menolaknya. Sekian penyampaian materi saya tentang 7 materi tersebut. Bila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.